semuanya. Kenalin, nama gue Neisha. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama mahasiswa BINUS, teman gue sendiri. Ayo guys, masuk guys. Dadah! Bidadari ini temen gue dari BINUS yang beda kampus. Bukan beda kampus, tapi beda region doang. Boleh perkenalkan? Coba dulu nih, dari sini boleh. Nama aku Kaisha, aku dari BINUS Alam Sutra, jurusan Mass Communication. Kalau yang ini? Hai, nama aku Ara, aku dari BINUS Kemanggisan, jurusan Markom, kita beda ya? Kita beda, gue sama-sama dia doang. Kita nggak temenan? Musuhan ya? Jangan. Musuhan banget. Oke, gue mau bahas nih dari personality kita ya, agak dalam ya, nggak apa-apa ya. Lo berdua tahu kan film Imperfect? Oh iya, tahu itu bagus banget. Udah pernah nonton dua-duanya? Udah. Watch ya? Oh iya, berkali-kali. Relate gak sama kalian berdua gitu? Relate. Relate Banget ya, relate banget. Salah satu yang di-highlight dari film Imperfect kan insecurities-nya seseorang kan ya? Nah, gue mau nanya ke kalian berdua. Menurut kalian itu insecure, menurut kalian itu apa? Boleh satu kata deh. Lu boleh? Boleh ya? Iya. Insecure padahal tuh nggak pede. Gak pede. Satu kata aja kan? Iya boleh. Kalau lo gimana? Sama sih, nggak pede, kurang pede. percaya diri, Kayak takut gitu ya, rasa nggak iya. nyaman, merasa kurang. Banget kurangnya. Mau nanya nih, kalian berdua, ya namanya manusia kan punya insecurities masing-masing ya. Insecurities kalian tuh apa sih? Mulai dari Kaisha. Punya insecurities apa nih, rasa nggak nyaman apa di diri kamu sendiri? Paling dari kemampuan sih. Kemampuan dalam hal? Apa ya? Aku boleh ngasih contohnya nih. Oh boleh. Misalnya Ara, kan Ara udah magang, udah lebih maju. So kayak insecure aja kalau misalnya aku belum gitu. Aku nggak, gimana ya, ngerasa nggak bisa mengembangkan potensi dalam diri aku. Capability-nya ya? Iya. Apa tuh ya? Oh ya, jadi mungkin ngerasa yang lainnya udah punya magang, gue nggak punya gitu. Kapan? Gue bisa nggak ya kalau kayak gitu? Iya. Ini juga keren ya? Dia pun study abroad sekarang. Iya guys, dia tuh sebenarnya study abroad. Yang nggak punya magang tuh gue. Akan. Amin. Apa temennya pesimis, satu lagi optimis. Itu salah ngomong. Kalau dari lo sendiri gimana? Apa ya? Kalau dari gue sama sih sama Kai, cuman kayaknya tuh orang tuh emang gak bakal punya apa ya, rasa puas, karena gue pun yang magang pasti rasanya kayak masih iri sama yang udah punya pekerjaan tetap. Nah kalau ada itu kan selalu ada lebih, iya kan? Selain itu apa ya? Fisik mungkin? Oh iya di mana? Iya tuh? sih. Iya sih. Itu cewek-cewek juga banyak ya kalau misalnya banyak. fisik itu. Relate banget kan sama Imperfect. Iya. Kalau boleh nanya apa? Apa ya nih? Kan lo bilang dari fisik Insecure nih. ya? Iya. Apa ya? Gendut. Sumpah nggak ada gendut-gendutnya sama sekali. Gorila. Iya dong. Oh, lo ngerasa kayak agak gundil gitu mungkin ngerasanya. Karena kayak kaki gue gede banget. Oh iya paham. Kebalikannya gila. Gue ngerasa gue kecil banget, kurus banget. Gue mah pengen gemuk. Oh iya. Gue makan sebanyak Makasih ya, mungkin dan gak daging gue. bisa. Bisa nggak? Boleh Oh. banget, boleh banget. Gue mau nanya deh, kalau misalkan pengalaman yang bikin insecure lo itu ke-trigger gitu, misalkan lo tadi kan pengen gemuk nih, pernah nggak kayak, ih lo kurus banget sih gitu? Ke orang Pernah lain. nggak? Pasti Orang pasti lain ke lo pernah. gitu? Oh iya banyak. Banyak. Lo kan lo pengen agak ada berisi nih, tapi lo nggak bisa. Terus mungkin ada orang yang bilang, lo gemukin dikit kek gitu ya? Kayak tangan lo kecil banget, kayak Oh iya. Datang dari orang ya, insecure tuh emang kenapa sih? Oh datang dari hantu saya takut. Iya jangan juga sih. Berarti, tapi itu salah satu pengalaman lo yang bener-bener ke-trigger banget tuh insecurities lo. gue cuma makan banyak tetap nggak bisa. Oh iya, sampai kayak gitu. Karena dia emang dari genetik gue. Iya, paham. Kamu pas-pas aja kan, Kaisha? Bisa juga, iya kayak semuanya. Kecil banget. Ya namanya manusia kayak Nggak ada puas. Nggak ada yang puas. Iya. Yang gendut mau kurus, yang kurus mau gendut. Betul, sih kayak gitu deh. Kalau lo ada pengalamannya gitu nggak? Pengalamannya apa ya? Insecure sebenarnya penting nggak penting sih. Ah. Cuman kadang gue insecure teman-teman gue yang nggak jilbaban. Oh maksudnya kenapa tuh? Kayak Lo pengen jujur aja ya. Iya kayak
apa ya kayak kadang tuh ngerasa nggak sih kadang tuh kita kayak ada apa ya, lo kalau disingkirin orang karena lo nggak cantik misal. Ya, menurut orang menurut gitu, orang kayak menurut orang iya, itu nggak jadi kayak cantik gitu. oke, gue kayaknya nggak cocok deh di sini gitu. Oh, jadi Nggak bisa bisa menempatkan diri. Oh iya 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 paham. kan? Misalkan kita di sekolah baru nih ya, terus kita lagi nyari circle. Terus kalau misalkan ada satu circle yang kita pengen masuk, terus kita ngerasa Kurang nggak cocok ya sih. nggak selevel deh gue gitu. Tapi selevelnya itu dalam hal kecantikan gitu ya. Padahal belum tentu mereka itu kayak gitu pemikirannya gitu kan. Kita kayak terlalu overthinking ya. Iya sih. Tapi mungkin ada juga circle yang kayak gitu ya, milih-milih ya. Pasti ya. Iya. Soalnya gue sendiri juga kayak iya nih milih temen, cuman karena bukan milih temennya gue sombong, cuman karena dirinya dari diri kita tuh takut gitu. Kita pantas gak sih temenan sama mereka? Iya, trust issues. Anak zaman sekarang kan trust issues kan. Isunya banyak ya. Iya, isu sama mantan, sama pacar. Takut. Ini kan tadi kan kalian punya rasa insecure kan? Sampai sekarang rasa insecure itu masih ada nggak? Masih suka muncul gitu? Atau kayak udah nggak ada aja? Oh iya, Masih sih sebenarnya. Apalagi kalau kita ngeliat orang yang lebih dari kita nggak sih? pasti sih, bener Pasti sih. akan membandingkan dengan diri kita sendiri. Kali kalau lihat LinkedIn orang-orang ya. Iya. Ya, emang. itu stres banget. Itu Iya, salah iya. satu yang Itu bikin bikin gue stres banget. Insecure-nya ada henti. LinkedIn sih ya. Oh berarti kalau misalkan kalian, lo sih ya, insecure yang lebih kayak yang pekerjaan gitu kali ya? Iya. Karena gue belum ada pengalaman apa-apa di bidang itu. Oh, jadi kayak takut gak dapet dimana, apalagi liat LinkedIn orang-orang kayaknya kok banyak banget gitu pengalaman-pengalamannya. Iya. Keren-keren banget sih. Iya sih. Kalau lo masih nggak? Masih dong, pasti masih kayak pasti masih banyak banget di atas gue yang lebih hebatnya sih. Tapi lo udah hebat Makasih, banget. Cia juga hebat. Iya, Kaisha juga. Kalau kita belum nanya Cia. Oh iya. Cia, kamu tuh insecure apa sih? Aku insecure sama semuanya. Insecure apa? Gue diancam nih sama mereka berdua nih. Insecure gue lebih ke fisik. Fisik kenapa? Cia cantik kan? Iya. Nih gue tuh jerawatan dari SD. Hormon nggak sih? Iya. Wajar banget. Hormon. Tapi gue capek gitu. Kapan sih gue selesai jerawatannya gitu? Emang banyak banget hal yang bikin ke-trigger gitu kan, jerawat. Apalagi salah satunya itu keluarga gitu kan. Iya, keluarga kayak nanya, ya ini familiar sih pasti pertanyaannya kayak, Cia kok dulu kayaknya bersih deh, sekarang kok muncul gitu. Wah, itu sebel banget. Iya. Lo bayangin aja, gue masih SD tanya gitu, gue ngerti apa gitu loh, kayak ngerti apaan. Jadi kan udah ngerasa, gue pada saat itu ditanya pertanyaan kayak gitu, gue ngerasanya terancam dan gue semakin mikir, ini pertanyaan apa sih gitu kan. Jadi mikir terus, jadi overthinking. SD overthinking ngapain? Betul. Gitu Itu kan. apa? Iya, Orang tuh kadang harus dijaga nggak sih pembicaraannya. Iya. Secara tidak langsung bikin orang insecure. iya, etikanya Betul, benar. etika ya. Gue malah insecure sama Cia. Kenapa? Karena Cia friendly banget gitu. Banget, Ya sumpah. kan? Cia tuh kayak langsung bisa berbaur. Kayak gue nggak bisa kayak gitu. Emberan, kalau nggak dimulai duluan. Keren tadi. Keren. Tapi dulu tuh gue sebenarnya orangnya malu banget. Pokoknya malu deh, terus gak tahu tiba-tiba Bisa. Udah, Iya. lulus aja. Mengembangkan diri. mengembangkan badan. Kalau itu Iya. semua bisa ya. Itu semua bisa, itu paling mudah menurut gue. Gue tuh paling gampang gitu kan. Berarti yang lo tadi ini ya, yang takut apa tadi ya? Tunggu apa? Aku dulu lagi. Yang oh masih ngerasa insecure apa enggak? Masih. Yang karena ngeliat kayak masih banyak orang yang jago Yang di atas lebih lo gitu hebat. kan. Iya. Zaman sekarang ya udah tau lah kata-kata self love gimana kan. Yang namanya orang insecure pasti kan ya gimana sih cara ngedeal si insecurities itu, gimana usaha-usaha kalian, satu kata atau satu kalimat tentang self love. Kalau tadi kan insecure kan, Oh, kayak iya. nggak pede, takut atau gimana. Pada Kaisha, menurut Kaisha tuh self love Kaisha tuh apa? Satu kata boleh, Dua boleh nggak? boleh, 10 boleh. Ini 3 nggak sih? Iya. Mencintai diri sendiri sih. Mencintai diri Dan sendiri. menghargai diri sendiri. Setuju. Betul banget. Self love. Gue setuju banget, Mas. Kita satu pemikiran. Kalau dari kamu? Kalau
Kaisha udah punya wakil nih buat diri kita sendiri. Kalau Iya, lebih ke benar. bersyukur ya sih sama. Menerima. Iya. Legowo ya. Legowo, Jawa banget. Jawa pride. Jadi menghargai diri sendiri sama bersyukur, bener banget. Ya mau gimana nggak sih, kita kan udah terakhir kayak gini ya. Kalau misalkan terus-terusan dikonflikin, capek juga gitu. Walaupun emang banyak proses yang susah dalam diri kita kan. Setuju kan? Nis? Iya. Setuju. Kalau menurut Kaisha sendiri udah ini nggak kayak ngerasa gue udah mulai nih hargai diri gue sendiri, gue udah cintanya sama diri sendiri gitu nggak? Udah ngerasa kayak gitu? Aku sih ngerasa banget, soalnya yang ngebuka pikiran aku tuh pas pacaran sama orang lain. Dan aku mikir, kalau aku nggak butuh validasi untuk dari orang lain gitu ya sih. Berarti pacar lo salah satu orang yang ngebantu ini dong? Enggak sih sebenarnya, kayak gue mikir sendiri aja gimana gue mau sayang sama orang lain kalau gue harus sayang sama diri gue sendiri. Keren banget. Suka love language kamu apa sih? Kameramennya ketawa-ketawa gak sih? Kameramennya cowoknya loh. Itu sih kurang. Berarti emang awalnya yaudah deh, gimana kalau misalnya lo mau pacaran kan ya harus terima diri sendiri dulu gitu, gak usah repot-repot orang dulu deh, dari diri sendiri dulu aja ya. Karena biasanya gini gak sih, kadang rasa insecure tuh datang dari orang lain. Kayak misalnya lo pacaran sama siapa, terus lo akan ngebandingin sama orang sebelumnya, atau apalagi kalau lo diselingkuhin. Aduh bener. Lo pernah selingkuh? Diselingkuhin maksudnya? Gak pernah sih. Bagus. Ya, lo pernah lagi? Pernah. Sumpah, Pernah. Dan itu rasanya kayak sampai sekarang tuh kayak jadi nggak ngerasa cukup dia sih. lo ngebandingin diri lo sama orang lain pasti. Kayak gue kurang apa sih? Padahal kan kita kadang udah ngelakuin kayak Yang bener. effort lo udah. Oh berarti lo pernah diselingkuhin? Tapi dari selingkuh itu lo ngerasa lo yang kurang? Iya. Tapi ternyata berproses itu bukan gue yang kurang, dianya aja. Sumpah gue setuju. Sumpah nih, nasihat gue kalau pacaran ke depan lo harus tanemin ke cowok lo, kalau sampai lo selingkuh berarti lo ngebuka peluang untuk cowok lain. Kalau itu mah Keren banget, gue catat Kaisha. Gue catat, kita bikin apa kayak Quote di sini guys, saya tulis ya. Tapi gue setuju sih. Gue awalnya emang kalau misal mikir ya, kalau misalkan selingkuh berarti kita yang kurang gitu. Berarti kita yang harus effort lebih buat pasangan kita. Cuman makin kesini, gue ngerasanya kalau misalkan diselingkuhin itu pacar gue yang salah, tuh otaknya yang salah gitu. Iya. Dia yang nggak percaya diri karena dia selalu nyari kelebihan di orang lain. Ih bener banget. Kaisha, keren Sumpah. banget. Oh gantiin gue di sini. Gue insecurities gue langsung hilang gara-gara Kaisha. Iya sih. Soalnya gue mikir kalau misalkan pacar gue yang selingkuh, kalau misalkan apa ya kenapa lo nggak cari pacar yang lain aja gitu loh, emang otak lo yang aja yang salah gitu. Kenapa nggak diselesain dulu? Kenapa harus pas lagi sama kita? Iya. Dia menembak kan Ember. cowok. Iya. Kok jadi Gue mau nanya sama lo, gimana cara lo tuh ngembangin rasa cinta sama diri sendiri? Itu kan susah ya, orang-orang banyak up and down gitu. kayaknya itu tuh menurut gue nggak bisa terjadi setiap saat sih. Kayak pasti tuh ada aja di saat lo merasa kurang. Kadang perlu juga nggak sih kita tuh merasa kurang biar kita tuh bisa bertumbuh gitu. Iya. Kita bisa menjadi lebih baik. Iya kan? Gak apa-apa banget kita ngerasa kecil, kita ngerasa kurang gitu. Itu kan kayak proses ya. Iya. Kita kan nggak langsung tiba-tiba tinggi. Iya. Semua dari mulai dari bawah. Tuh. Bayi enak kan sih. Bayi kan kecil ya. Dia buat bayi aja mungkin dia mikir kok gue kecil ya, gue nggak Gue bisa masih kecil apa-apa. aja ya? Iya. Dan maksudnya pas masih kecil pun gue pengen gitu. Gue insecure banget, gue masih kecil, gue pengen jadi orang dewasa Gue gitu. pengen makan. Gue cuma bisa nenang. Iya nggak sih? Iya kan? Kayak ikutan kayak dari hal kecil aja ya. Nah, kalau lu gimana? Apa tuh? Gimana cara membangun rasa cinta pada diri sendiri? Sama kayak aku sih sebenarnya yang mengembangkan diri aja. Kayak contohnya dari tadi yang LinkedIn kan. Oh iya. Itu bukan dijadikan hal yang mundur nggak sih? Pasti mikirnya dia bisa, gue juga pasti bisa, sama-sama makan nasi kan. Iya sih. Sama ya manusia kan pasti bisa. Yang penting percaya diri aja. Iya. Soalnya pasti orang yang lo lihat di LinkedIn itu yang banyak banget pengalamannya sebenarnya sama. Dia pernah kayak kita juga gitu. Prosesnya panjang mas. Iya. Sama aja gitu loh. Bahkan gue yakin juga lebih banyak sebenarnya yang mungkin
apa ya, kita nih udah punya nih self love kita, cuman mungkin ada orang yang belum kayak kita gitu loh. Iya betul, masih banyak banget nggak sih? Ya saling motivasi jatuhnya. Iya, motivasi terus kan. Trust the process and yourself. Betul. Banyak banget Proses tuh membuahkan hasil kok, percaya aja. Quotes dari mereka berdua tuh suka banget gue. Mana ya dari lo? Apa nih? Tadi kan lo kan udah bilang kan gimana caranya ngembangin self love lo. Nah, selama proses itu ngerasa susah nggak sih? Ngerasa susah nggak sih? Susah sih, apalagi di saat lo harus percaya diri, di saat orang lain lebih hebat dari lo. Oh iya. Itu proses banget sih untuk kayak lihat, kayak kemampuan gue tuh bisa kok setara sama dia. Nggak perlu membanding-bandingkan sih, cuman kayak kadang tuh susah banget. Tapi pernah nggak apa ya, nangis? Gitu? Pernah banget, pernah. Waktu itu pas kapan ya? Pas nilai lagi anjlok-anjloknya. Oh iya nilai. Kan kita kadang kan kayak nanya ya ke temen, nilai lo berapa? Terus kayak kalau nilai lo kecil sendiri kayak SP. Oh iya sih. Iya kan, kayak sedih walaupun dari hal kecil sih nilai gitu ya. Cuman kan kayak SP juga bikin waktu lo nambah lagi buat proses lagi. Iya, rasa takutnya tuh di situ gitu. Iya betul. Gue males banget gitu loh, yang lainnya nggak SP, ntar gue SP Sendiri, sendirian gitu. harus kenalan lagi. Iya. Insecurity ya. Iya, apalagi ngerasa kan kalau nilai kan ada angka gitu ya, kayak Iya. berasa parameter dari harga diri gitu loh. Banget itu dia. Ya Iya. kan? Quotes ya parameter. Gak suka ada angka di antara kita. Oh. Gak nyambung. Ya sih, relate sih gue sama lu. Soalnya emang gue orangnya rada malas belajar sih. Sama, gue cuma belajar pas kelas UTS. Iya yang kayak gitu, tapi bener-bener dulu gue pas apalagi waktu insecurities gue terparahnya itu emang pas SD juga. Oh iya, kenapa? Karena nilai gue jelek terus gitu loh. Selalu yang kan ngeliat teman-teman abis ujian kan, nilai kamu berapa gitu. Tadi kamu yang nomor ini ngejawabnya apa gitu. Terus yang lain, terus iya gue denger yang lain A sama B, mereka jawabnya sama. Terus gue kayak lah, gue nggak jawab itu gitu kan. Berarti gue salah dong. Iya kayak gitu. Ntar gue remet lagi ya situ. Nah kalau gimana? Apa tuh hambatannya? Iya kayak ngerasa susahnya ngembangin diri sendiri itu gimana hambatannya? Banyak sih. Ya itu awal-awalnya karena gue pikir gue butuh validasi dari orang lain Iya. gitu. Lama-lama gue kayak gue nggak ngerasa kayak gitu kok. Oh berarti emang awalnya lu tuh ngembangin tuh harus ngerasa harus dari ada orang lain ya, iya. munculnya bukan dari diri sendiri. Dan gue emang orangnya gampang kepengaruh orang juga sih. Jadi kayak itu susahnya ya. Gue nggak bisa nolak orangnya. Iya ya. Saya nggak tahu kenapa. Sama gitu. Iya. Karena Sama sumpah. iya ya. Kalau dari orang lain ngerasa orang lain kan ngelihat kita gitu ya. Bahkan kayak ngelihat apa yang kita nggak sadar gitu loh. Jadi merasa kalau misalkan orang udah ngomong kok kita kayak gitu ya berarti ya. Terus cara kita ngembangin diri sendiri kayak bawaannya harus dari orang lain gitu ya. Kayak misalkan nih, maaf ya, kan lo kan ngerasa kurus gitu kan, tangannya kecil banget. Terus ngerasa kalau misalkan orang bilang kayaknya lo gendutin dikit bagus deh, ntar lo baru yang kayak oh iya gue gendutin dikit bagus gitu. Padahal sebenarnya lo nggak harus ngelakuin itu gitu. Kayak iya, kalau misalkan dari orang lain merasa kita jadinya ngelakuin buat orang lain gitu, bukan dari buat diri kita. Buat ngemuasin orang lain gitu. Toxic relationship. Salah sinyal. Oke. Dari hambatan-hambatan yang ada, kalian punyalah kayak nilai yang pentingnya tuh self love gitu. Kalau seberapa penting cintai diri sendiri, nerima diri sendiri? Itu penting banget sih, kayak bagian dari lo berproses untuk menjadi lebih baik tuh lo harus merasa kalau diri lo tuh cukup. Ngerasa cukup ya? Karena diri lo tuh udah berjuang, misalkan apa ya, udah melawan effort yang lebih, lo tuh harus bersyukur diri lo tuh udah mampu. Sih Memberikan hasilnya nggak sih? Harus lebih sadar ya, sadar diri. Kali Keisha seberapa penting buat self love? Penting sih, ya kayak yang tadi gue bilang paling gimana kita mau sayang sama orang kalau kita nggak bisa sayang sama diri kita sendiri. Iya ya. Sebenarnya sadar kalau bisa kita ngebanding-bandingin sama orang lain, terus sebenarnya ya insecure nggak sih? Iya ya, insecure mulu nggak sih terus-terusan gitu. Jadi harus percaya sama diri sendiri, kayak yaudahlah yang gue udah begini. Kalau emang
kalian ngerasa ada yang kurang ya udah. berarti ya udah atau enggak kalian nambahin gitu loh, nggak bisa ngebanding-banding terus gitu. Karena kan ada karena ada orang yang selalu lebih dari kita. Iya, tapi kita lebih dari mereka. Iya. Betul. Jadi kalau Yuk, sampai ada keren cowok banget. yang gak menerima, berarti it's his loss. Baik banget quotes dari Kak Syari ini guys. Kita loh ya Cia. Iya, Gimana nih cowok in case self love? Caranya ya udah aja sih sama kayak gue. Ya kalau misalkan gue ngerasa insecure mulu, kalau misalkan kita ngerasa insecure gitu kan pasti kan kita mikir kan apa ya, kok orang bisa kayak gini-gini gitu kan. Ya udah, kalau emang gue dapetnya misalkan nih gue jerawatan terus gue mau ngebandingin sama orang lain, sama orang Korea gitu, ya udah kan gue nggak bukan mereka gitu loh, genetik gue beda. Terus ya udah, kalau misalkan gue insecure mulu, gue malah ngenotis kekurangan gue mulu dong gitu. Ya jerawatan menurut gue itu kekurangan gue lah gitu kan. Kenapa gue nggak ngembangin aja nih misalkan soft skill gue gitu. Misalkan gue suka ngedit, ya gue mendingan ngembangin aja ngeditan gue gitu. Siapa tahu gue bisa nge-impress diri gue sendiri gitu, lebih bangga. Juga cocok ya sih Iya, sumpah. Sekarang gue relationnya bagus banget. Demi apapun. gue mau jadi videoblogger, amin sekarang. Gitu aja sih. Jadi ya udah ngehadapin apa yang ada aja gitu. Berarti orang tuh kadang pulangnya masih ngejadiin orang lain sebagai patokan. Iya. Tapi emang wajar sih kayak gitu sih. Emang semua orang gak sih? Iya, awalnya ya. Yang penting mau belajar aja ya guys. Mau diri. Iya. Karena kita semua pasti punya keahliannya masing-masing gitu loh. Karena emang capek juga kalau misalkan ngebanding-bandingin. Mungkin ngebanding-bandingin boleh, tapi ya sadar sama Jadi motivasi ya. Iya, bener, motivasi. Karena kan yang tahu kemampuan kalian kan ya kalian doang gitu. Misalkan lo nggak bisa masak, terus lo kayak Kapan gue bisa masak? Kok dia bisa masak? iya, padahal ya udah lo cari aja kemampuan lo yang lain gitu loh. Gitu. Oke guys, seru banget. Makasih banget udah ngeluangin waktunya buat aku. Makasih juga Cia. Cia asik Iya. banget loh hari ini. Banyak pelajaran penting ternyata. Sharing ya kita ya. Iya, enak juga kayak kalian tuh boleh banget bahas insecurities bareng teman-teman kalian gitu loh, kayak nanya-nanya aja boleh, bukan maksudnya kayak nyindir, pengen ngemunculin insecurities teman kalian, cuman buat ngevaluasi masing-masing aja gitu, buat diskusi kan bisa dengar dari satu pihak sama dua pihak. Iya. Sharing jadi ya. Sharing is caring kan? Oke. Segitu aja guys. Ngobrol-ngobrol kita bareng mahasiswa BINUS. Sampai udah ngundang kita. Iya, gue Cia. terima kasih Oh my sama God. kalian dan kru-kru di sini. Terima kasih. Makasih guys. Bye-bye. Dadah.